Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari, memahami hal yang sangat penting yang sering orang Kristen lakukan di gereja masing-masing, yaitu mengenai hal yang apakah perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Manakah yang benar, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertama saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa gereja yang benar tidak ada sakramen. Tidak ada sakramen. Sakramen itu berasal dari sakramentum, itu artinya satu upacara yang menguduskan. Jadi upacara itu membuat orang menjadi kudus. Di dalam gereja yang benar, yang Alkitabiah, kita tidak ada sakramen. Kita menyebutnya adalah ordinansi, order. Ordinansi itu artinya berasal dari kata order. Order itu artinya perintah. Jadi ini adalah upacara yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan memerintahkan acara ini. Jadi untuk apakah Tuhan memerintahkan ya upacara ini? Tentu ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama, ini bukan upacara untuk menyucikan. Ini harus difahami dulu. Bukan upacara untuk menyucikan, tapi upacara untuk apa? Tuhan Yesus sendiri berkata, di malam sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti, dan sambil memecah-mecahkannya dibilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Nah, ini diteruskannya kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskannya dengan sangat jelas di 1 Korintus pasal yang ke-11. Bahwa ini adalah untuk peringatan. Peringatan akan aku. Dan dia mengambil cawan, kemudian cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah perjamuan Tuhan, ini yang kita sebut. Jadi yang benar, namanya yang benar adalah perjamuan Tuhan. Mengapa? Karena tujuan perjamuan ini diperintahkan adalah untuk mengingat kepada Tuhan. Ini ordinansi, bukan sakramen. Ordinansi ini adalah upacara yang diperintahkan. Diperintahkan untuk dilakukan oleh jemaat, untuk dilakukan oleh orang Kristen yang sudah menjadi murid Tuhan untuk mengingat kepada Tuhan. Mengingat kepada apanya? Mengingat kepada tubuhnya, katanya, yang diserahkan bagi kita. Dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Menggantikan kita dihukumkan atas dosa kita. Nah, ini mengingat, ya, mengingat. Kemudian anggur, untuk mengingat apa? Mengingat kepada darahnya yang dicurahkan bagi kita. Jadi roti mengingatkan kita akan tubuhnya, sedangkan darah mengingatkan kita, anggur mengingatkan kita pada darahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namanya yang benar bukan perjamuan kudus. Namanya yang benar adalah perjamuan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam bahasa Inggris juga dikatakan the Lord's Supper. Ya, bukan holy, ya, bukan holy, the Lord's holy apa gitu, holy ceremony atau apa gitu ya, bukan ya, tetapi the Lord's Supper, ya, artinya sebenarnya makan malam. Supper itu makan malam, tetapi ya karena kita bahasa Indonesia ya pagi juga makan, siang juga makan, malam juga makan, maka kita berkata ini perjamuan Tuhan. Kita lakukannya di pagi hari, perjamuan Tuhan, ya malam hari juga perjamuan Tuhan. Mengapa namanya perjamuan Tuhan tadi adalah apa? Untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi perjamuan ini tidak ada khasiat untuk menyucikan. Tidak ada. Ini mengingatkan. Saya katakan bahwa begini, di perjanjian baru
Tuhan memerintahkan dua upacara, dua-duanya sebenarnya untuk mengingat kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Baptisan untuk mengingat kepada bagaimana mati bersama Kristus dan dibangkitkan. Kemudian perjamuan Tuhan untuk mengingat kepada tubuhnya yang diserahkan bagi kita dan darahnya yang tercurah untuk kita. Jadi ini dua upacara. Dua upacara itu mirip ibadah simbolik yang di perjanjian lama, ya, mirip dengan ibadah simbolik yang di perjanjian lama, yaitu ibadah yang menuju ke depan, ya, melihat ke depan, melihat salib ke depan, melihat juru selamat yang akan datang. Sedangkan yang di perjanjian baru, dua upacara ini, yaitu baptisan dan perjamuan, ini Tuhan perintahkan untuk mengingat kepada salib yang di belakang, salib yang telah menyelamatkan kita, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita, dan ini untuk mengingat itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tidak ada khasiat yang lain-lain. Ini hanya untuk mengingatkan. Ya, jangan menyimpang dari Alkitab, menyimpang dari kebenaran. Karena jangan menjadikan dia jimat gitu ya. Wah, jadi melakukannya dengan ini bisa berkhasiat ini itu akhirnya menjadi jimat. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau supaya kita melakukannya untuk mengingat akan Dia. Nah, siapakah yang boleh ikut ambil perjamuan Tuhan ini? Ya, kita bilang sebenarnya ini dilakukan kepada orang yang sudah menjadi murid. Dilakukan kepada orang atau dilaksanakan oleh orang yang sudah menjadi murid. Nah, sudah menjadi murid bagaimana? Nah, kita tahu bahwa orang yang sudah menjadi murid adalah orang yang dibaptis. Yang pertama, karena pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka. Berarti orang sudah dibaptis menjadi anggota jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seharusnya gereja yang concern, yang betul-betul ingin melaksanakan hal ini dengan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu hanya melakukannya atas jemaatnya saja. Atas jemaatnya. Mengapa? Karena tiap-tiap orang Kristen harus berjemaat. Ya, kekristenan itu beda dengan agama-agama yang lain. Ya. Kekristenan itu beda sekali. Karena kekristenan itu ada jemaat gitu ya. Nah, agama lain tidak ada yang namanya jemaat. Oleh sebab itu misalnya, ya orang Buddha bikin dia punya vihara di atas bukit di sana. Ya, kita tidak bisa bikin itu gereja kita di atas bukit gitu. Ya karena kalau setahun pergi 2-3 kali nggak apa-apa di atas bukit sana. Tapi kalau tiap minggu kita masih ke sana, wah, saya nggak tahu yang sudah umur 75 apa masih bisa naik ke sana begitu gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen itu berjemaat tiap minggu begitu ya. Sering artinya berkumpul berjemaat. Nah, oleh sebab itulah maka ya karena orang Kristen berjemaat, jadi kita tahu jemaat kita tuh yang mana gitu. Ya, jadi bukan ada agama lain lagi. Misalnya kalau di kalangan Muslim mereka sampai di mana Jumat mereka ya pergi saja ke sana begitu. Dan tidak ada mereka ini anggota masjid di sini apa bukan gitu ya. Tidak ada macam begitu. Tetapi orang Kristen itu berjemaat ya. Oleh sebab itu gereja yang baik, gereja yang benar tahu persis yang mana yang anggota, yang mana yang simpatisan, yang datang ya toh, yang mana orang yang karena perjalanan singgah begitu harus tahu yang mana anggota jemaatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi perjamuan Tuhan ini seharusnya ya hanya dilakukan oleh yang anggota jemaat saja. Nah, kalau ada tamu bagaimana? Ya tunggu dia pulang ke gerejanya sana, ke jemaatnya. Dia baru ikut perjamuan yang di sana itu. Ya, begitu juga ketika saya khotbah di gereja yang lain, karena mereka melakukan perjamuan Tuhan di sana, ya saya tidak ikut. Mengapa? Karena saya bukan jemaat di sana. Saya ikut acara perjamuan Tuhan, nanti pada waktu saya kembali ke jemaat saya begitu. Nah, itu pelaksanaan perjamuan Tuhan yang benar begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen ya yang betul-betul memiliki semangat untuk melakukan segala hal sesuai dengan Alkitab. Saya katakan ya, sesuai dengan Alkitab. Mengapa? Karena ya Tuhan mau ya kekristenan terutama menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan janji akan menjemput kita ya. Dan Tuhan mau menjemput ya, Tuhan mau waktu dia datang dia mendapatkan masih ada orang yang beriman dengan benar. Beriman dengan benar itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan Alkitab. Lukas 18 ayat 8 katanya.
Di situ Tuhan Yesus sampai nadanya pesimis ya. Pada saat anak manusia datang nanti, adakah ia mendapati iman di bumi katanya. Mendapati iman di bumi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Bukan cari konglomerat ya. Bukan cari orang yang berbuat baik ya. Bukan ya, orang yang berbuat baik ada di mana-mana. Tapi Tuhan Yesus mencari iman di bumi katanya. Iman yang bagaimana? Iman yang benar gitu. Iman yang benar itu yang bagaimana? Iman yang benar yang sesuai dengan Alkitab. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ya kita harus menjadi orang Kristen yang kritis. Kita harus menjadi orang Kristen yang berani mempertanyakan iman kita. Ya, iman kita. Saya katakan begini, iman ini ada dua hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh setiap orang percaya. Yang diimani, pengajarannya harus benar, hatinya benar. Jadi dua ini. Nah, pengajarannya benar, hatinya sungguh serius benar. Nah, belakangan ini gara-gara COVID-19 saya melihat ada sampai mereka tersungkur-sungkur ya, berdoa di jalan dan lain sebagainya ya. Mereka merasa hatinya belum benar, hatinya yang belum benar, menangis-nangis di jalan dan lain sebagainya, hatinya nggak benar. Selama ini hatinya nggak benar. Yang saya lihat mereka tidak cek dengan baik itu adalah apa? Pengajaran yang mereka imani itu benar atau tidak. Ya, jadi kalau hatinya diberesin, pengajarannya tetap salah, ini nggak ada gunanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengajarannya harus benar ya. Nah, pengajarannya apa? Ya, misalnya sekarang ini ada orang penyembah pohon begitu, gara-gara COVID takut mati. Wah, dia tersungkur ya di jalan, dia bilang, "Aduh, ampuni saya selama ini kurang rajin menyembah Engkau pohon," katanya. Ini kan salah besar gitu. Salah besar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ya, ini penting sekali. Pengajarannya harus benar dan hatinya harus benar. Jadi selama ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba cek ya, pengajaran yang selama ini Anda imani itu sudah benar atau belum, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ini sangat penting. Saya menantang Anda memeriksa iman Anda, sudah beriman kepada pengajaran yang benar atau belum, dan sungguh hati atau belum. Ini penting. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Salam Maranatha.